Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diryan Laksanagara. Di sini saya akan membahas tentang Lab 9 SysDM yaitu tentang UDO expenses. Jadi kayak yang pertama kita masuk dulu sebagai admin kepada di UDO-nya dan kita harus memastikan bahwa modul expenses, purchase dan UDO 16 full accounting kit ini udah terinstall. Nah, setelah itu setelah memastikan semuanya, lalu kita akan membuat modul di modul expenses ini kita akan um, set usernya itu yaitu Atala sebagai administrator di bagian expensesnya seperti ini. Terus Petra juga di sini di expensesnya saya. Nah ini sebagai administrator. Setelah itu Petra juga sebagai administrator. Hani juga adalah sebagai tim approver di sini dan Hana dari manajer HR itu adalah sebagai tim approver. Dan juga Perry terakhir dia tidak dikasih role apa-apa di expenses. Perry itu adalah akun yang saya gunakan. Nah, setelah itu setelah itu kita akan login menggunakan purchasing coordinator yaitu manajernya dari purchasing coordinator itu Petra dan akan membuat beberapa expenses produk dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Nah, di sini ada 4 produk yaitu penginapan, tiket perjalanan, konsumsi, dan juga akomodasi kendaraan. Nah, yang pertama itu expenses produk penginapan begini em, kondisinya. Oke, yang ini expenses produk tiket jalan. Setelahnya kita ada expenses produk konsumsi. Yang terakhir ada expenses produk akomodasi kendaraan. Oke, untuk cost, sales price, dan tax ini aku nolin semua. Oke, nah setelah itu em, saya akan berperan juga sebagai HR General Affair luar, itu login dengan akunnya Hani dan membuat expenses baru dengan ketentuannya sebagai berikut. Nah ini, itu ada Happy Hotel, tiket pesawat Jakarta Makassar, taksi bandara, tiket pesawat Makassar Jakarta, makan malam sushi Rock. Nah, setelah itu kita isi dengan ketentuan yang tadi. Ini mohon maaf, seharusnya ini tidak ada taxes 11% dan memang ini sebelum diedit. Nah, ini expenses tiketnya untuk dari Jakarta ke Makassar. Ini kendaraannya itu taksi bandara. Dan ini ada sedikit koreksi. Harusnya di sini employee-nya ini adalah Peri. Oke, expenses konsumsi makanannya sudah. Nah, setelah itu semua datanya telah dimasukkan ke dalam sistem dan di sini akan membuat laporan. Yaitu judulnya itu adalah perjalanan dinas strip NPM. Lalu diajukan laporan mengenai pengeluaran tersebut ke manajer. Nah, di sini saya akan menggunakan Hani yaitu untuk membuat reportnya. Di sini saya menselect semuanya dulu expenses tadi yang dilakukan selama 1 hari itu. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, report ini akan disubmit ke manajer oleh Hani. Nah, setelah disubmit akan berubah seperti ini dan selanjutnya kita akan menggunakan manajer untuk bisa mengapprove expenses ini. Nah, akhirnya kita akan login menggunakan Atala. Yaitu, ya, kita akan menggunakan Atala untuk sorry, sebelumnya di sini kita akan menggunakan manajer HR dulu untuk mengapprove eh tadi expenses reportnya yang dikirimkan. Nah, nanti kan di-approve oleh Hana sebagai manajer HR. Ya, ini sudah di-approve kondisinya, Hana submitted approved. Setelah itu kita akan login sebagai Atala untuk post jurnal um, entries-nya. Nah, di sini kita akan ngeklik post journal entries dan nanti setelah diklik posisinya akan seperti ini. Ada tulisan posted dan di sini approved by Atala. Nah, setelah itu um, sebelumnya kita kita akan melakukan register payment oleh Atala
Yaitu yang pertama, di sini ada register payment. Nah, di sini kita harus mengkonfigurasikan juga recipient bank account-nya, di mana saya sudah melakukan konfigurasi juga sesuai dengan soal, yaitu di sini akun nomornya itu NPM, Peri, RR sebagai inisial Peri, bank, IDR, dan send money. Nah, setelah itu akan terbentuk seperti ini, recipient banknya, bank manual, amount-nya sebanyak dari totalnya, total amount-nya, date-nya, payment date-nya itu adalah tanggal pengerjaan tugas, em, memonya ini. Oke, setelah itu eh, diklik em, save and close dan selesai dibayar untuk nota dinas perjalanannya. Oke, ini juga expensesnya dapat dilihat untuk expenses reportnya. Oke, dan setelah itu selamat lab 9 ini telah berhasil. Oke, untuk pertanyaannya, apa yang kamu ketahui dari expenses produk dan jelaskan perbedaannya expenses produk dan expenses. Jadi, expenses produk ini adalah item yang terdaftar dalam sistem UDU dan digunakan untuk mencatat jenis pengeluaran tertentu. Jadi, produk tuh tadi yang secara general aja kayak tiket, tiket aja gitu. Nah, nanti mungkin expensesnya itu adalah pengeluaran yang aslinya apa, misalkan tiket dari mana ke mana dan nanti sebaliknya lah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada langkah yang digunakan dilakukan untuk apabila laporan persetujuan ditolak. Ya, ini akan direview dulu. Setelah itu nanti akan diperbaiki atau ditambahkan dengan dokumen pendukung. Setelah itu eh, kasih lagi, ajukan ulang laporan. Dan setelah itu komunikasi lagi dengan manajernya. Nah, yang terakhir em, kegiatan selain kegiatan em, dinas untuk employee engagement, sebutkan tiga pengeluaran lainnya yang memungkinkan tercakup dalam pengeluaran divisi HR. Jadi yang pertama mungkin tuh biaya rekrutmen dan pelatihan, kayak biaya iklan lowongan, biaya psikotes. Yang kedua juga kegiatan employee appreciation, kayak mungkin hadiah penghargaan karyawan yang harus di reimburse, acara apresiasi tahunan, atau makan malam untuk internal tim. Yang terakhir ada kesejahteraan karyawan, yaitu subsidi kesehatan tambahan, biaya olahraga, pakai perawatan kesehatan meta. Nah, mungkin itu dan refleksinya itu ya, saya lebih paham tentang kayak workflow gimana sih cara mengajukan expenses ini dari aplikasi Udu. Setelah itu juga saya bisa mengkonfigurasikan sendiri bagaimana saya membuat expenses produk dan expenses juga gitu. Jadi saya akan lebih paham dan bagaimana alurnya dalam perusahaan itu kalau misalnya ingin mengajukan reimbursement atau pengeluaran-pengeluaran dinas seperti ini. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih.